Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah meriwayatkan dari sahabat yang mulia Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Inna Jibril alaihi salam ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma uhiya ilaihi fa'allamahu al-wudu'a was-salata. Sesungguhnya Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Setelah diberikan wahyu ini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril mengajarinya dua ibadah. Yang pertama, Jibril mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu. Dan yang kedua, ibadah salat. Maka sejak itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkewajiban melaksanakan salat. Namun jamaah rahimakumullah, salat yang diwajibkan pada saat itu hanya 2 kali sehari semalam, yaitu salat subuh dan salat asar, masing-masing 2 rakaat. 2 ibadah salat ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 kali di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di dalam surah Taha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha." Yang kedua di dalam surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub." Dan yang ketiga di dalam surah Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar." Jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi kewajiban salat sudah ditetapkan kepada umat ini sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama. Sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Satu catatan yang sangat penting jemaah rahimakumullah, bahwa salat pada waktu itu kiblatnya adalah Al-Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. 11 tahun kemudian terjadi peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa, lalu kemudian melanjutkan perjalanan itu yang disebut dengan Mi'raj ke atas langit. Untuk apa jamaah rahimakumullah? Untuk menerima perintah melaksanakan ibadah salat 5 kali sehari semalam.
subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Masing-masing 2 rakaat, kecuali sholat maghrib yang dilaksanakan 3 rakaat. Dan pada waktu itu kiblat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin adalah Al-Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis yang ada di Palestina. 3 tahun kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan mengubah arah kiblat dari Al-Masjid Al-Aqsa ke Al-Masjid Al-Haram. Ada satu catatan sejarah yang penting jamaah rahimakumullah selalu hadir di dalam jiwa kita, bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Masjidil Aqsa dalam perjalanan Isra itu, ternyata para nabi sudah menyambut beliau, menyambut kedatangan beliau, dan mereka berkumpul di Masjidil Aqsa. Semua para nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari nabi pertama sampai nabi yang paling terakhir sebelum Rasulullah alaihi salatu wassalam, berkumpul di Al-Masjid Al-Aqsa menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepulang dari menerima perintah ibadah salat 5 waktu, lagi-lagi mereka berkumpul di Masjidil Aqsa. Dan perkumpulan itu jamaah rahimakumullah dihiasi dengan mengerjakan ibadah salat berjamaah. Siapa yang memimpin? Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahanatis salatu fa'amamtuhum." Waktu itu waktu salat sudah tiba, maka saya yang mengimami para nabi. Siapa yang memerintahkan? Jibril alaihissalam untuk menjadi imam. Makmumnya adalah seluruh nabi yang berkumpul di Baitul Maqdis. Jamaah Jumat rahimakumullah, kedudukan Al-Masjidul Aqsa, kedudukan Baitul Maqdis di hati kaum muslimin sangatlah mulia, karena dia adalah kiblat pertama umat Islam. Kiblat pertama umat Islam dalam melaksanakan ibadah salat adalah Baitul Maqdis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima perintah ibadah salat yang dikekalkan sampai hari kiamat, beliau pun melewati Al-Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat berita gembira bahwa dia akan ditaklukkan oleh umat Islam, akan dimiliki oleh umat Islam. Dalam salah satu hadisnya, Masjidil Aqsa yang para sahabat radhiyallahu anhum telah mengorbankan segala-galanya untuk membukanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu semua menunjukkan bahwa masjid ini adalah masjid yang harus berada di tangan orang-orang yang mulia. Masjid ini harus berada di tangan umat yang paling terakhir. Kalau tidak, maka akan terus terjadi kezaliman dan peperangan di tempat tersebut. Dan sejarah sudah membuktikan ketika Umar radhiyallahu anhu menerima kunci Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa sudah dalam pelukan umat Islam. Sejak itu
Baitul Maqdis adalah tempat yang sangat aman. Walaupun di situ ada orang-orang Nasrani, di situ ada gereja Al-Qiyamah, tapi semuanya hidup dalam keadaan damai dan tentram. Maka ketika umat Islam ini jamaah rahimakumullah menguasai Baitul Maqdis, menguasai Al-Masjidil Aqsa, maka tidak ada pembantaian, tidak ada pertumpahan darah. Namun ketika Masjidil Aqsa diduduki oleh orang-orang zalim yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah apa yang kita saksikan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu sampai hari ini. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, di antara keyakinan kita bahwa bagian dari jihad fi sabilillah, bagian dari jihad fi sabilillah adalah menjaga kesucian Baitul Maqdis. Bagian dari jihad fi sabilillah adalah mempertahankan kehormatan Al-Masjid Al-Aqsa, dan kita beribadah kepada Allah dengan keyakinan tersebut. Kita beribadah kepada Allah dengan usaha kita untuk sampai ke jihad itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafani wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menjelaskan tentang jihad fisabilillah. Ada 4 jihad yang disampaikan oleh beliau, dan jihad ini tidak boleh hilang dari orang beriman. Paling tidak jihad yang paling rendah, tingkatan jihad yang nomor 4. Apa jihad itu yang disebutkan oleh beliau? Pertama, ikut dalam peperangan menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad yang pada hari ini mungkin kebanyakan umat Islam belum mampu melaksanakannya. Tetapi saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana, yang ada di Palestina sana, menjaga Masjidil Aqsa, berusaha mengusir penjajah Yahudi Zionis Israel, telah diberikan kemuliaan oleh Allah dengan tingkatan jihad yang paling tertinggi. Adapun jihad yang paling rendah, yang keempat, yang insya Allah semua kita tidak mungkin terluput darinya, adalah berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang berada di bidang pertempuran. Saudara-saudara kita yang sedang habis-habisan mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya demi menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesucian rumah Allah Subhanahu wa taala, menjaga harga diri mereka, menjaga tanah air umat Islam. Mendoakan mereka jamaah rahimakumullah adalah salah satu bagian dari jihad umat Islam.
Maka oleh karena itu kita tidak pernah berhenti mendukung mereka untuk tetap tegar di atas medan jihad itu, dan mendukung mereka dengan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang malam kita mendoakan mereka agar kemenangan diberikan kepada para mujahidin. Dengan itu umat Islam akan mengembalikan izzatul Islam wa hadhihi ummah, kemuliaan Islam dan umat ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-mukhtar kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum nasran ya qawiyyun ya aziz ya rabbal alamin. Allahumma ansuril mujahidina fi Gazzah. Allahumma ansuril mujahidina fi Gazzah. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin. Allahumma anjihim ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma dammiril yahud. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma adzibhum adaba ya qawiyyun ya shadidal azabi wa ya shadidal iqab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.